warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang kewarganegaraan di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Novi Putri Susilo, dilanjutkan dengan rekan saya. Melani Regina Asti, Aziza Wijayanti. Saya Salsabila Amelia. Saya Aurel Ilviani. Saya Alia Putri Alvariani. Saya Naura Hairiniswa. Selamat menyaksikan semuanya. mohon maaf, data nih pada berkas beasiswa Anda tidak sesuai dengan data di sistem kampus. Wah, padahal saya merasa datanya sudah benar. Apa yang harus saya lakukan? Silakan lakukan verifikasi dan pembaruan data di Disduk Capil agar data Anda lengkap. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari warga negara. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara. Hubungan antara warga negara dan negara tidak hanya sebatas tempat tinggal, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sebagai warga negara, seseorang berhak memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban seperti menaati peraturan perundang-undangan, menghormati hak orang lain, membayar pajak sesuai ketentuan, dan ikut serta dalam upaya menjaga keutuhan serta keamanan negara. Dengan demikian, menjadi warga negara berarti memiliki peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, kita akan membahas poin yang kedua, yaitu pengertian dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan adanya hubungan resmi antara seseorang dengan suatu negara. Status ini menjadi dasar bagi seseorang untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara sekaligus menjalankan kewajibannya. Melalui kewarganegaraan, seseorang memiliki identitas yang diakui oleh negara serta mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, kewarganegaraan juga menjadi bukti bahwa seseorang memiliki ikatan hukum dan tanggung jawab terhadap negaranya. Oleh karena itu, kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting karena menentukan kedudukan seseorang dalam kehidupan bernegara. Dalam poin yang ketiga, kita akan membahas perbedaan warga negara dan juga penduduk. Warga negara dan penduduk merupakan dua istilah yang sering dianggap sama. Padahal keduanya ini memiliki pengertian yang berbeda. Warga negara adalah orang yang secara resmi menjadi anggota suatu negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau menetap di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, baik warga negara maupun warga negara asing. Artinya, semua warga negara yang tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia. Namun, tidak semua penduduk merupakan warga negara Indonesia. Sebagai contoh, seseorang warga negara asing yang bekerja atau belajar di Indonesia dalam jangka waktu tertentu termasuk penduduk Indonesia. Tetapi, status kewarganegaraannya tetap berasal dari negara asalnya. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan hak, kewajiban, serta aturan hukum yang berlaku bagi setiap orang. Di poin yang keempat, kita akan membahas pentingnya data kependudukan bagi warga negara. Data kependudukan merupakan informasi resmi mengenai identitas setiap penduduk yang dikelola oleh pemerintah. Contohnya adalah nomor induk kependudukan atau NIK, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk atau KTP. Data-data tersebut memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai pelayanan publik. Dengan adanya data kependudukan yang valid, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, pembukaan rekening bank, pengurusan paspor, pendaftaran BPJS, bantuan sosial, hingga berbagai urusan administrasi pemerintahan. Selain itu, data kependudukan juga membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data kependudukannya selalu benar, lengkap, dan diperbarui apabila terjadi perubahan, seperti perubahan alamat, status perkawinan, atau susunan anggota keluarga.
Dengan data yang akurat, hak-hak sebagai warga negara dapat terpenuhi dengan baik. Dan pemerintah juga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, tepat sasaran, serta merata kepada seluruh masyarakat. Selamat siang, jadi saya ingin melaporkan terkait data kependudukan saya tidak sesuai. Apakah data kependudukan itu harus diperbarui ya Ibu? Betul sekali. Jadi data kependudukan itu harus diperbarui karena itu tuh bisa berbagai layanan di fasilitas publik, dan juga jika data dari kakak ada yang salah atau berubah itu harus selalu diperbarui. Oh gitu. Jadi data kependudukan itu berpengaruh terhadap hak-hak warga negara ya? Betul sekali. Jadi jika ada kesalahan sedikit pun itu harus tetap diperbarui. Oke, terima kasih ya Ibu. Halo semua, hari ini saya ingin mewawancarai 1-2 mahasiswa mengenai pendapat warga negara, pentingnya KTP dan KK, dan juga dampaknya. Yuk simak videonya. Halo Kak, perkenalkan namanya siapa dan dari prodi apa? Nama aku Fasya Natali dan dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Oke, kita langsung masuk pertanyaannya Kak. Sebelumnya Kakak udah tahu warga negara itu apa? Udah tahu. Ya, menurut Kakak, KK dan KTP itu lumayan penting nggak sih untuk seorang warga negara? Penting sih karena KTP sama KK itu kan ngebuktiin identitas diri kan. Apalagi kalau misalnya bikin KTP itu bisa buat bikin paspor, terus BPJS dan juga sebagainya gitu kan. Kalau KK itu juga sebenarnya syarat buat bikin KTP dan juga kayak nunjukin hubungan keluarga gitu. Oke, kalau menurut Kakak sendiri, dampak apa yang terjadi misalnya Kakak atau KTP Kakak bermasalah nih? Menurut aku dampaknya bisa ngehambat pelayanan sih sama nimbulin masalah administrasi. Itu aja. Tapi Kakak sendiri udah ngecek kesesuaian di KTP dan Kakak? Udah pernah. Ya. Terima kasih, itu aja pertanyaannya Kak. Oke. Halo Kak, boleh perkenalkan namanya siapa dan dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Nadifa Putriana dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 25. Oke. Sebelumnya Kakak tahu warga negara itu apa? Tahu. Jadi aku sedikit jelasin kali ya. Menurut saya pribadi sih, kalau warga negara itu adalah orang secara hukum itu yang bergabung menjadi anggota di suatu negara, dan warga negara ini pasti akan memiliki hak dan kewajibannya. Seperti itu. Kalau menurut Kakak sendiri, KTP dan KK itu penting nggak sih sebagai seorang warga negara? Penting karena KTP dan KK ini kan identitas resmi kita sebagai warga negara ya. Jadi KTP dan KK ini sangat membantu kita untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membuat paspor ataupun hal-hal lainnya gitu. Kalau menurut Kakak, dampaknya itu apa sih kalau misalnya terjadi kesalahan pada data penduduk di KTP dan KK? Menurut saya kalau misalnya itu bermasalah, itu pasti akan menghambat kita untuk membuat, tadi saya bilang kan, paspor kan. Jika salah satunya bermasalah, maka itu akan menghambat di bagian administrasinya gitu. Sebelumnya Kakak udah pernah menyesuaikan antara KK dan KTP Kakak sebenarnya? Sudah pasti kalau misalnya saya mau ingin membuat, pasti saya mengeceknya agar apakah data yang di KTP dan KK itu benar dan sesuaikah dengan yang saya miliki gitu. Dan sekian. Terima kasih Kak. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah teman-teman jelaskan satu persatu, bahwa sebagian besar mahasiswa memahami bahwa data kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam memperoleh pelayanan publik. Hal ini menunjukkan data kependudukan merupakan bagian penting dari status kewarganegaraan di Indonesia. Oke, jadi dari studi kasus dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa data kependudukan dan pencatatan sipil memiliki peran penting dalam kehidupan warga negara Indonesia. Karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memastikan data kependudukan selalu valid dan diperbarui. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.